change my answering machine. Know that I'm alone, 'cause right now it says that I can't come to the phone. And I know it makes no sense. You walk out the door, but the only way I hear your voice anymore. It's ridiculous. It's been months, for some reason I just can't get over us. And I'm stronger than these. Oh, enough is enough. No more walking around with my head down. I'm so over being blue, crying over you. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love songs, so sad and slow. Why can't I turn off the radio? Gotta fix the calendar I have. It's March, July 15, because there is no more you. There's no more anniversary. I'm so fed up with my counts of you and your memories. Na 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 na. And I'm so sick of love songs, so tired of tears, so done with wishing you were still here. And I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Hai Millennials, kembali lagi bersama Tita Sutami di sini dan juga Faras ya. Masih di Kids of Music, This is Your Stage, dan masih di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, asik. Oke Farah, kalau tadi kita udah ngobrol tentang sosok Farah nih, di mana sejak kapan mulai suka musik, terus apa yang disuka alat musiknya, terus gimana proses menulis lagunya ya. Nah sekarang kita akan masuk ke membedah lagu-lagunya seorang Farah, oke? Tapi sebelum kita ngobrolin lagu, boleh tahu dong genre musik apa sih yang kamu dengerin dari kecil sampai sekarang? Aku selalu suka banget sebenarnya sama R&B. R&B dari kecil? R&B dan rock. Rock, oke dari kecil? Rock popang tapi. apa Alternatif gimana? rock. Iya, serius. Gimana? Iya. Sebentar. Kenapa saya kaget? Karena kalau kalian mendengarkan singlenya Bittersweet itu agak berbeda dengan yang dia dengar. Yang dia bilang Itu masih katanya ada rock-rock ya sebenarnya. Iya, cuman kan nggak yang rock popang. Popang kan kalau orang denger kan kayak agak jendrang-jendrung gitu kan. Oke, tapi itu dari kamu kecil sampai sekarang tetap sama di R&B dan rock gitu atau ada perubahan? Mungkin dulu dengernya, karena kamu sempat bilang kamu dengerin musik klasik kan? Iya. Nah, itu apakah tetap masih suka dengerin musik klasik atau mungkin sekarang lebih berubah? Oke, aku tipe orang yang sebenarnya terbuka sama semua genre. Dangdut pun juga ya? Wah, koplo jangan ditanya Kak. Asik. Jogetin bang. Kasih paham Kak. Terus. Terus aku itu tapi paling suka banget kalau udah dengar R&B dan lagu-lagu rock gitu. Rocknya tuh sampai yang rock-rock popang, alternatif rock, rock yang heavy metal juga aku dengerin. Oke, kenapa kamu suka itu? Menyalurkan emosi. aku ngerasa kalau aku denger lagu itu aku bisa lompat kayak dari ujung ke ujung, naik ke sofa, lompat lagi ke bawah. Wow, gitu. dia mosing ya. Dan juga aku tuh kalau denger R&B tuh
enak aja, aku bisa jadi dance, nari-nari dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa aku enjoy dengerin itu. Oke, nah ada Pasti pun juga aku masih denger sih. pasti juga masih dengar ya. Ada ini nggak sih salah satu musisi atau salah dua musisi yang kamu suka Salah yang tiga, akhirnya salah. iya membentuk Nama daerah. karakter kamu atau membentuk kayaknya gue cocok di karakter musik ini deh. Ada nggak? Iya iya. Yang luar atau Indonesia? Boleh luar, boleh Indonesia. Silakan. Oke. Kalau Indonesia, aku itu suka banget sama Ari Lasso. Ari Lasso. Ari Lasso. Aku suka banget juga sama David Bayu. Heeh. Naif. Ya, vokalisnya Naif. Aku suka banget sama dia. Kalau nonton. Terus aku suka banget juga sama Padi. Aku lebih ke semuanya band sih. ke Sebenarnya band. aku lebih kayak kalau Indonesia aku lebih ke band. Tapi Tapi Ari overall Lasso, aku suka Ari Lasso. Ari Lassonya kan secara vokalis kan? Atau pas Ari Lasso masih di Dewa 19? Vokalis. 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 Ya. Secara Oke. dia, walaupun dia masih di Dewa pun aku suka sih. Apapun yang Ari Lasso. Apapun. Apapun. Oke, kalau misalnya kamu tadi kan kamu bilang ada David Bayu, ada Ari Lasso. Terus Padi kan. Nah, tapi kamu tadi bilang apapun Ari Lasso pokoknya. Ya. Kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk ngomong langsung sama Ari Lasso gitu, kamu mau ngomong apa? Anggap aja itu adalah Mas Ari, Mas Ari Lasso. Coba kamu mau ngomong apa? Kan kita mana tahu kalau suatu ketika ternyata dia dengar ya Mas ya. Oh makasih ya udah jadi anthem buat aku sampai mandi. Ah? Maksudnya aku kalau mandi pun aku dengerin lagu dia gitu loh. Oke. Kayak itu lagu-lagu dia tuh udah jadi anthem aku, udah jadi lagu kebangsaan. Jadi kayak kalau lagi ngumpul sama teman-teman, setel ini dong gitu. Terus nanti kalau aku lagi mandi kayak mengejar matahari. Terus atau kayak misalnya aku lagi apa gitu kayak maafkan aku suka banget sama dia. Ayo dong ngomong sesuatu, masa cuma bilang oh makasih udah jadi anthemku sampai mandi. Masa cuma ngomong itu aja apa gitu, kayak coba sebutkan. Omari, ini ada yang mau ngomong. Coba ya Omari, ini ada yang mau ngomong nih, salah satu fans beratnya Mas Ari. Silakan, silakan Mbak. Makasih ya Om, aku udah jadi terinspirasi banget pengen punya lagu-lagu musik-musik yang selegend Om sih. Maksudnya kayak bener-bener sudah menjadi aspirasi aku dan juga kayak penyemangat aku untuk bikin karya juga gitu. Jadi kayak bahkan aku gak bisa ngomong. Gak apa-apa, ini lumayan buat persiapan kalau nanti Iya. ketemu langsung ya. Kayak aku kalau ketemu dia juga kayak Tenang saja, itu yang terjadi pada aku ketika aku bertemu Andra Ramadan. Oke, Omari, itu adalah sebuah kata-kata ungkapan dari Farasya, tamu Kids of Music edisi kali ini. Semoga Omari berkenan untuk mendengarnya dan siapa tahu ya, kali aja nanti kalau ketemu misalnya anaknya tiba-tiba pingsan depan Omari, ya udah tahu lah ya apa yang mau diomongin. Tandu mana Tandu? Oke, itu kan tadi tentang genre musik dan idola. Nah, sekarang kita ngomongin Bittersweet nih. Oke. Kenapa kamu memilih Bittersweet ini dalam bahasa Inggris? Kenapa tidak dalam bahasa Indonesia? Jadi sebenarnya aku itu agak kurang fluent di Indonesia. Oh ya? Iya. Jadi aku itu gede di lingkungan yang orang-orangnya tuh berbilingual gitu. Kayak misalnya keluarga aku sendiri pun juga jarang yang pakai bahasa. Bahkan aku dari kecil pun aku lebih sering nontonin TV-TV luar daripada TV Indonesia gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku tahu tentang Indonesia, what's going on gitu, aku tahu. Dan apalagi juga teman-teman aku atau kayak di rumah pun dulu parah banget gitu. Aku kalau ngomong bahasa nggak ada yang nengok, kayak misalkan Bun, kayak misalkan Bun aku mau ini gitu, terus kayak lo kenapa ngomong bahasa gitu, maksud kita kayak nggak ngerti gitu. Dan akhirnya ya udah gitu, dan aku sempat kayak belajar berbahasa yang benar gitu. Bahkan umur berapa aja aku mungkin kayak masih les lagi gitu, kayak bener-bener les lagi gimana cara baca, tulis yang benar dan lain sebagainya gitu. Dan juga akhirnya bisa dengan sendirinya kan, kayak kadang-kadang pun sebenarnya jujur-jujuran aja. Jadi aku sampai sekarang kalau ngedenger temen aku ngomong
Iya, wih gila keren banget udah mati aku. Itu apaan sih tadi artinya? Berarti Cek langsung gini, karena dia katanya agak-agak nggak fluent bahasa Indonesia. So we should talk in English, right? Opo iku? Oke, berarti kan kamu memilih bahasa Inggris dalam menulis liriknya itu memang karena kamu lebih nyaman dalam menulis itu. Aku kalau nulis lebih nyaman di Inggris, tapi Oke. aku pun juga mencoba untuk menuangkan itu di dalam bahasa Indonesia juga. Oke, gitu. Nah, kalau boleh tahu, boleh dong di-sharing tentang apa sih Bittersweet ini? Sebenarnya aku tahu millennials, cuman kan akan lebih enak kalau penyanyinya sendiri kan yang ngomongin kan. Lagian nanti siapa tahu Sembari. persepsinya beda-beda. Bittersweet buat aku mungkin berbeda dengan Bittersweet buat Mbak Farah. Oh. Coba silakan dijelaskan apa sih Bittersweet? Bittersweet ini adalah single terbarunya Farah di Belantika Musik Indonesia. Silakan Farah. Oke, jadi kalau dari Bittersweet-nya sendiri, kenapa bisa akhirnya muncullah bitter dan sweet? Jadi menurut aku Bittersweet itu nggak tentang love doang loh. Di sini sebenarnya ngebahas banyak. Mulai dari mungkin love juga, atau kayak seseorang yang berhasil keluar dari cangkangnya gitu, keluar dari from the closet. Mungkin juga di sini menceritakan tentang seseorang yang akhirnya berani mengambil keputusan yang tadinya mungkin dia tuh kayak kebanyakan anxiety-nya, takutnya harus apa, gue bakal ini, gue bakal itu. Jadi di sini Bittersweet itu tentang kumpulan fase-fase atau memori di mana setiap orang tuh pasti mengalami kejadian bittersweet di dalam hidupnya kan. Kakak pun mungkin kayak gitu. Dan aku ngerasa lagu Bittersweet ini mungkin kalau di refnya sendiri dia menekankan mungkin ngebahas cinta, tapi di verse-nya dia ngebahas apa, tapi ini sebenarnya all about love sih. Love-nya bukan in relationship aja gitu, banyak General. di sini gitu, general. Bisa di situ ada family juga dibahas. Makanya kayak di lirik awalnya ada Daddy say we were born to be real, karena ya semua orang itu unik, semua orang itu punya side-nya dan mereka itu harus nge-embrace itu gitu. You have to embrace it, kayak you have to be real. You kayak everyone born to be loved and you don't hide the love. Hide or hate? Hide. Oke. Everyone born to be loved. Everyone born to be loved. Oke, nah tapi ini sendiri berasal dari cerita pribadi Farah? Atau jadi, langsung menusuk, langsung mencari celah. Basically, ya ini cerita aku. Percintaan? Hatesan? Ya tentang seseorang di masa lalu aku yang aku ngerasa, aku bukannya ngerasa ini bitter aja, tapi aku ngerasa ini sweet. Kalau misalkan gak ada kejadian aku dengan dia atau kayak ada momen aku dengan dia, aku nggak belajar, aku nggak bisa kayak sekarang gitu. Aku nggak bisa belajar yang namanya patah lalu tumbuh, aku nggak bisa belajar yang namanya stuck lalu develop dan lain sebagainya. Dan juga di lagu Bittersweet ini juga banyak cerita-cerita teman-teman aku juga yang aku rangkum jadi satu lirik, satu cerita yang judulnya Bittersweet. Soalnya kalau aku baca, si Bittersweet ini menggambarkan tentang kita yang ibaratnya kita tidak mendapat cinta dan perhatian seperti yang kita lakukan buat pasangan kita. Bisa, tapi sebenarnya ini lebih kepada lagu yang misalkan gini, ketika akhirnya oke deh gue sudah memutuskan jalan baru, ibaratnya kemarin itu baru cuma di depan pintu, sekarang udah dibuka nih pintunya. Setelah di dalam, apa nih gitu, setelah ada beberapa dari mereka yang ketika oke gue udah masuk ke dalam ternyata kayak apa yang gue pilih sekarang itu gue ngerasa ini doesn't feel really right, mungkin karena masih stuck. Makanya kan di situ ada liriknya Cupid must be drunk. Kayak kalau menurut aku kalau Cupid lagi mabuk Bisa nyasar aja. bisa ya? nyasar. Karena kita tidak bisa memilih dengan siapa kita akan jatuh cinta. Yes. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita bereaksi akan cinta Iya, tersebut. tapi kalau menurut aku ya ngomongin cinta itu love itu bukan untuk di chasing. Love itu kayak naturally happen aja. Jadi kayak semakin dia natural, semakin itu adalah cinta yang pure. Asik, oke. Ngomongin cinta langsung jadi penasaran nih. Oke, ngomongin cinta. Kan katanya love itu harusnya being natural ya, jangan di chase.
Kalau Ya. kamu tipikalnya lebih suka dikejar apa mengejar sih? Langsung cari salah kita. I don't mind for chasing someone. I don't mind. Tapi aku juga suka dikejar. Oke. Gak menutup kemungkinan sebagai seorang cewek suka Biasanya lah, dikejar kan? maksudnya bukan dikejar dalam artian kayak sama-sama usaha gitu. Tapi menurut aku ketika suatu hubungan itu vice versa, ya menurut aku itu yang lebih baik. Oke, harus vice versa ya. Ya. Jadi ya ada sweetnya juga, kalaupun ada bitter-bitternya buat belajar. Gak cuman take sama give, tapi give sama give. Take atau cuman maunya take aja, nggak mau Ya, give. makanya gitu. kan tadi take and give, tapi harus saling give sama give. Oke, memberi, menerima. Oke, nah ngomongin si bittersweet ini, hingga sampai ke single yang sekarang dirilis di publik ini, itu melewati beberapa perubahan nggak sih? Iya. Berapa banyak? Jadi bittersweet ini aku tulis sebenarnya udah agak lama sebenarnya. Udah ada sih beberapa tahun gitu. Nah, tapi dan itu mengalami banyak perubahan. Awalnya yang kayak aku pikir sebenarnya akan aku tarik seperti apa sih genrenya gitu. Musik seperti apa yang akan sampai ke pendengarnya gitu. Dan kayak juga apakah ini udah akan sampai pesannya kalau liriknya kayak gini dan sebagainya. Jadi masih banyak revisi dan sebagainya. Sampai akhirnya ya aku sudah bulat tekad aku. Aku sebenarnya tadinya malah berpikir bahwa kayak aku nggak bisa rilis ini deh. Ini terlalu personal gitu. Kayaknya ini sesuatu yang terlalu personal gitu loh. Tapi berkat dukungan keluarga dan juga teman-teman, mereka bilang, Farah, kayak ini suatu cerita yang menurut kita nggak cuma lo doang kok yang bisa ngalamin. Ini juga bahkan teman kayak kita semua tuh pernah ngalamin ini gitu. Dan akhirnya dengan sedikit banyak bertapa gitu, aku kepikiran oke, this is it. Ini waktunya. This is it. Okay, if you have a chance to say to someone, okay, ya kan kamu bilang tadi di awal bahwa the song is based on your personal kan, dan kamu sendiri sempat bilang bahwa, aduh aku tidak bisa untuk merilisnya karena it's too personal. Yeah. But if you have a chance to say to that someone, what would you say to him? Tuh ke situ. Oh, ke situ ya. Dear Bittersweet, the person behind the Bittersweet, terima kasih. Kamu udah ngajarin aku gimana caranya develop, gimana caranya love myself, gimana caranya aku bisa mengerti manis di dalam pahit. Udah. Dan terima kasih telah membuat heartbreak menjadi creativity. Oke, iya, tisu mana tisu. Oke, my God. millennials, itu dia tadi ungkapan hati seorang Farah untuk a man behind bittersweet ya. Yes. Berkaca-kaca loh dia, aku pun langsung terhura. Itulah dia tadi obrolan mengenai bittersweet dan apa cerita di dalamnya dan ungkapan hati seorang Farah. Berikutnya kita akan ngobrol lagi tentang lain hal dengan Farah dan juga akan ada ngobrolin. Aduh, aku masih emes loh dengan apa yang tadi Farah bilang. Oke, pokoknya gini. Millennials, itulah dia bittersweet dari Farah, di mana dia mengungkapkan sisi hatinya terhadap seseorang yang barusan saja, dan juga mengungkapkan cerita apa di balik single bittersweet terbarunya. Gitu. Semoga kalian pun juga bisa menikmati karyanya yang berjudul Bittersweet ini, bahwa kehidupan itu ada manis, ada pahitnya juga gitu. Oke, jangan kemana-mana gitu. Saya Tita Sutami dan juga Farah akan kembali lagi setelah yang satu ini, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan pastinya di Kiss of Music. This is your stage.